warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut perpanjang i'tikaf kita sambil kita ngaji mudzakarah fikih. Mari kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa alihi wa dzurriyyati jami'an jami'an kharam bi al-rasul alaihi wasallam wasallam. Wa syekh nazaran tafa Abdullah syekh Mahfud wa syekh wa syekh Zainuddin al-Malibari wa ila syekh Ibrahim ibn al-Mughni Allahumma fana. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, kita lanjut. Kemarin kita bahas tentang air mutlak. Jadi mengulang mukaddimah bahwa untuk sahnya sholat di antara syaratnya adalah suci dari hadas. Suci dari hadas dan suci dari najis. Itu syaratnya. Maka berarti perlu mensucikan diri dari hadas ataupun najis. Nah, mensucikan itu namanya maksud. Tujuannya adalah mensucikan. Sedangkan dalam mencapai maksud, dalam mencapai tujuan itu ada wasilah, ada perantaranya. Seperti kita mau menghilangkan hadas kecil, maka dengan cara apa? Berwudu. Berwudu itu maksud, wudu itu tujuan utama. Nah, untuk mencapai tujuan utama perlu ada wasilah, ada perantaranya, yaitu air. Alatnya yang digunakan adalah air. Maka air juga mesti dibahas. Tidak semua air bisa digunakan untuk berwudu. Nah, maka kemarin dijelaskan bahwa ada beberapa air yang jenis-jenis air yang bisa digunakan, ada yang jenis-jenis air yang tidak bisa digunakan. Ringkasnya, untuk air mutlak, air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu wudu, mandi ataupun menghilangkan najis, untuk membasuh najis, itu air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang namanya itu ya air, dia tidak punya ikatan yang terus-menerus nempel. Seperti ini air, ketika dia dibilang air di botol ya, kemudian kalau kita buang ke sungai, jadinya air sungai, kemudian sampai ke laut, jadinya air laut. Itu namanya air mutlak, air yang dia biasanya air itu kan ada sambungannya, ada ikatannya. Air apa begitu. Nah, tapi ada air-air yang memang dia ikatannya itu nggak bisa berubah. Namanya qayyid lazim. Ikatannya nggak berubah. Kayak misalnya air sudah dicampur kopi, maka sudah dikatakan air kopi atau kopi saja. Dan itu nggak berubah, mau ditaruh di botol, di gelas, di ember, gitu terus. Nah, itu namanya air mutlak. Atau secara mudahnya, seluruh air yang bersumber dari bumi atau turun dari langit dengan bentuk atau dengan kondisi aslinya, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun misalnya warnanya misalnya turun dari langit berupa hujan, kemudian warnanya warna merah atau warnanya warna kuning begitu. Asalkan itu memang masih asli, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Begitu juga dengan yang lain, misalkan kayak air sungai ataupun air laut, walaupun dia warnanya mungkin warna yang lain, keruh ataupun seperti apa, asalkan dia memang masih aslinya begitu, bukan karena hal lain, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Itu namanya air mutlak, air yang suci dan mensucikan.
Nah, sekarang kita ada air yang jenis yang lain. Faslun fima yukrahu isti'maluhu minal ma'il mutlaq. Fasal menerangkan air yang dimakruhkan untuk digunakan. Air mutlak yang makruh untuk digunakan. Ini airnya air mutlak juga, tapi makruh digunakan. Kalau yang sebelumnya yang tidak makruh, ini boleh. Nah, kalau yang sekarang airnya air mutlak juga, tetapi makruh untuk digunakan. Yukrahu dimakruhkan mimma marrah, dari penjelasan yang sudah lewat, yaitu air-air yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, air yang bersumber dari bumi, air yang turun dari langit. Apa yang dimakruhkan? Al-mutasyammisu, yang dipanaskan. Bita'atsuri syamsi, dengan kesan dengan panasnya matahari. Dipanaskan dengan panas matahari. Bibaladin, di negara, au qutrin, atau daerah, harin, yang panas. Di negara atau daerah yang panas. Fi ina'in muntabi'in, di wadah yang dicetak, ghairi dhahabi wal fiddati, selain emas dan perak. Bisti'malin, dengan penggunaan fil badani, di badan, fi taharati hadatsin, baik dalam hal menghilangkan hadas, au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Jadi air-air yang sudah dijelaskan itu, air yang mutlak itu ada yang dimakruhkan. Ini walaupun ini kondisinya jarang kita temui ya, tapi tidak apa, kita bahas saja, kita ngaji. Ada air yang dimakruhkan, namanya air musyammas atau mutasyammas. Yang dipanaskannya itu ada beberapa catatan, yaitu dengan ta'atsuri syamsi, panasnya itu sebab matahari. Berarti kalau dipanaskan di kompor nggak termasuk ini. Kemudian yang kedua, bibaladin au qutrin harin, di tempat yang memang panas, di daerah yang panas. Di daerah yang panas, mungkin di Arab atau di manalah, Timur Tengah yang panas begitu. Kemudian fi ina'in muntabi'in ghairi dhahabil fiddah, wadahnya itu wadah yang dicetak selain emas dan perak, mungkin dari besi, seng, aluminium, dan semacamnya itu. Kemudian bisti'malin fil badani, dengan penggunaan di badan. Berarti kalau enggak di badan enggak makruh gitu loh maksudnya. Kalau enggak di badan mungkin untuk nyiram tanaman atau untuk nyiram baju, ngerendam baju, itu enggak makruh. Tapi kalau penggunaan di badan itu yang makruh. Ya, ada 4 persyaratan. Li'anna syamsa, penjelasannya. Kenapa kok dimakruhkan? Li'anna syamsa, karena matahari, bihiddatiha, dengan saking panasnya, saking teriknya, tafsilu, dia akan memisahkan, minal ma'i, dari air, zuhumatan, bau anyir. Zuhumah itu ya anyir biasanya ya. Ta'lul ma'a, yang dia akan muncul di air, Biasanya kalau kita tahu, dulu sering ada timba-timba dari seng tuh, timba-timba sumur di seng. Ya, kalau kita taruh di panasan, panas lama sampai benar-benar panas, bukan yang hangat, sampai panas. Maka itu nanti ada zuhumah. Zuhumah itu biasanya kita kalau nyium tuh baunya anyir, baunya amis. Nah, itu pengaruh dari ketika panas matahari kemudian nempel kepada seng itu, bahannya itu. Maka nanti terkecuali kalau wadahnya itu wadahnya emas ataupun perak. Begitu. Fa idza laqat, ketika zuhumah itu, ketika anyir-anyirnya itu atau zat-zat yang muncul itu bertemu al-badana, kepada badan atau kulit, bisuhunatiha, dengan panasnya itu, dengan panasnya matahari itu, khifa, maka dikhawatirkan,
atau dengan kondisi masih panas itu, khifa dikhawatirkan antaqbidu alaihi, dia akan nempel di kulit, dia akan meresap di kulit. Fatahbisad dama, sehingga menahan aliran darah, fayahsulal barasu, maka muncullah penyakit baros atau penyakit belang. Ini bahkan maksudnya diteliti oleh dunia kedokteran bahwa memang itu adalah menimbulkan efek yang demikian, yaitu nanti kalau misalkan itu di kondisi masih panas-panas itu dipakai, maka nanti bisa nempel di tangan, meresap, itu terkadang bisa menyumbat aliran darah sehingga nanti bisa muncul penyakit baros ataupun belang, lepra. Fala yukrahu al-musakhkhanu bin nar. Nah, sekarang baru pengecualiannya. Maka tidak dimakruhkan air yang dipanaskan dengan api. Panaskan dengan api itu nggak dimakruhkan. Mungkin orang mandi pakai air hangat begitu ya. Nah itu tidak apa-apa, itu tidak makruh. Wala mutasyammisun fi ghairi muntabi'in, dan tidak makruh juga yang dipanaskan di matahari dipanaskan, tapi wadahnya itu bukan wadah cetak dari besi ataupun yang semacamnya. Kakhazafin, seperti porselen apa namanya, keramik gitu ya. Wal hiyadi, ataupun di telaga, di sungai ataupun di danau begitu. Nah, mungkin misalkan saking panasnya kemudian sampai terasa panas itu airnya, itu tidak makruh karena wadahnya bukan wadah besi. Wala mutasyammisun bi ina'in naqdin, dan juga tidak makruh dia terpanaskan oleh matahari tapi wadahnya itu wadah emas atau perak. Di sofai jauharihi, karena murninya zat emas itu bersih, dia aman kalau terkena kulit ataupun badan. Wala mutasyammisun bi baladin baridin au mu'tadil, tidak juga makruh yang dipanaskan itu di daerah yang tidak panas, maksudnya daerah yang sedang lah, tidak seperti yang panasnya ekstrim itu. Wala isti'maluhu, tidak makruh juga penggunaan air itu fi ghairi badanin, di selain badan, kathaubi, seperti pakaian. Wala idza barada, dan tidak makruh juga kalau sudah dingin. Tidak makruh juga kalau sudah dingin. Jadi misalkan tadi itu dipanaskan di matahari, kemudian wadahnya juga wadah besi ataupun yang semacamnya, bukan emas atau perak, kemudian di daerah yang memang panas dan dipakai di badan. Tapi kalau memang sudah dingin, itu tidak apa-apa, tidak makruh. Kalau misalkan tadi dipanasin, kemudian makruhnya itu penggunaan ketika masih kondisi panas. Tapi kalau misalkan sudah didinginkan, sudah normal, kemudian dipakai, itu tidak apa-apa. Nah, biasanya kadang-kadang kan kalau di tandon-tandon yang besi ataupun yang semacamnya itu, kadang kan panas juga itu, panas juga. Tetapi ya tadi itu, kalau misalkan sudah dingin, maka itu tidak makruh, tidak makruh. Naam, dimakruhkan juga. Naam yukrahu syadidus sukhunah, dimakruhkan juga yang sangat panas. Ya siapa juga mau pakai yang sangat panas kan. Wal buruda, dan yang sangat dingin. Li khaufid dharari, karena khawatir bahaya kepada badan atau kulit. Auliman ihima, atau karena kalau saking panas ataupun saking dinginnya orang jadi malas untuk isbaghul wudu'i, menyempurnakan basuhan wudu. Jadi dalam wudu itu nanti kita bahas nanti di belakangan. Di antara sunnahnya wudu adalah isbagh. Isbagh itu melebihkan basuhan. Kalau tangan itu basuhannya sampai siku, tapi sunnahnya dilebihkan sampai ke lengan atau bahkan sampai ke tiak. Itu sunnah. Dan isbagh. Begitu juga dengan wajah misalkan begini. Nah, itu disempurnakan. Itu namanya isbaghul wudu, melebihkan basuhan. Nah, kadang-kadang kalau terlalu dingin kan ya yang wajib-wajib aja begitu. Sehingga tidak melaksanakan sunnah. Ini kasusnya memang jarang kita temui karena misalnya kan yang pertama wadah ini sekarang sudah jarang dari besi, gitu.
ada yang dari kayu, kemudian dari plastik, kan itu sudah aman lah dari kondisi seperti ini. Ataupun yang kedua juga, kalau kondisi panas juga orang malas pakai, tidak ada aja kita juga mau pakai itu. Nah, tapi maksudnya memang dari pandangan fikih menjelaskan bahwa walaupun itu airnya air termasuk kategori air yang mutlak, air yang boleh digunakan untuk bersuci, tapi dia ada kondisi-kondisi tertentu yang dimakruhkan untuk dipakai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Kita lanjut sedikit lagi. Faslun fima yufsidul ma'a minal isti'mali wa ma la yufsidu. Pasal menerangkan hal yang merusak air berupa penggunaan, wa ma la yufsiduhu, dan hal-hal yang tidak merusak air. Al-ma'ul musta'malu qismani. Air yang sudah digunakan itu ada dua bagian, ada dua macam. Jadi di antara air yang terpengaruh juga, itu adalah terpengaruh oleh penggunaan. Air yang sudah digunakan, maka itu penggunaan itu terkadang bisa merubah kondisi air. Maksudnya berubah kondisi, dia awalnya dia masih bisa digunakan untuk bersuci, setelah digunakan jadi statusnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu namanya air musta'mal, air yang sudah habis dipakai. Lah, musta'mal ini dua macam. Yang pertama, musta'malun fi fardhi taharati min raf'i hadatsin. Yang pertama, musta'mal atau digunakan dalam fardunya taharah. Fardunya bersuci. Min raf'i hadatsin berupa menghilangkan hadas. Asghar kana au akbar, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Walau min tuhri hanafiyyin lam yanwi. Walaupun dari proses bersucinya orang mazhab Hanafi. Dalam orang mazhab Hanafi itu, niat itu tidak termasuk rukun amal. Niat itu nggak termasuk rukun amal. Sehingga dia ya tidak ada. Rukun pertama niat pun tidak ada kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i itu mesti dalam setiap amal rukun pertama adalah niat. Karena tadi itu ini masalah ijtihadi ya, masalah ijtihadi, menyimpulkan dari hadis yang sama sebenarnya, innamal a'malu binniyat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i memahami bahwa innama al-a'malu binniyat itu maksudnya innama sihhatul a'mal. Sahnya amal itu hanya dengan niat. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafi innama kamalul a'mal, sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi niat itu nggak termasuk rukun, sehingga ya hanya sunnah saja untuk menyempurnakan amal. Tapi kalau nggak niat tetap sah amalnya. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi maksudnya di sini, kalau itu air sudah digunakan walaupun dari mazhab Hanafi dia nggak niat, itu wudunya itu, maka itu termasuk sudah digunakan, termasuk statusnya musta'mal. Kemudian yang kedua, musta'malun fi izalatin najasati, digunakan setelah menghilangkan najis, digunakan dalam proses menghilangkan najis. Jadi musta'mal itu ada dua macam, ada musta'mal fi fardhi taharah, digunakan itu dalam toharohnya itu menghilangkan hadas. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan najis. Fa'amal musta'malu fi fardhi taharati, air yang musta'mal yang sudah digunakan dalam fardu taharah, fayunzaru fihi, maka diperinci. Fa in kana kullataini, kalau air yang sudah digunakan itu kullataini, dua kulah, ya, dua kulah, fa innahu tahirun mutahhirun, maka air itu suci dan mensucikan. La yu'athiru fihi al-isti'malu, maka penggunaan dalam air yang sudah dua kulah itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Dua kulah itu kemarin saya keliru.
saya nyampaikan 200 sekian liter, di sini dijelaskan 190 liter. Jadi kalau pakai liter itu sekitar 190 liter tuh 2 kula. Atau kita kalau bisa diperkirakan kalau bak yang kubus itu panjang sisinya semuanya 60 kali 60 semua. Nah, kemudian tuh kondisi penuh full, nah itu mana baru 2 kula. Kalau sudah berkurang, maka itu namanya kurang dari 2 kula. Namanya kategori masih air sedikit. Nah, sehingga itu bahaya. Kalau kemasukan najis, walaupun tidak berubah, dia langsung berubah jadi mutanajis. Nah, kemudian ini kondisinya. Kalau ceritanya, kalau air yang mustakmal, air yang sudah digunakan itu kondisinya 2 kula atau lebih, misalkan 2 kula atau lebih. Fa innahu tahirun mutahhirun, maka dia tetap suci dan mensucikan. La yu'athiru fihil isti'malu, penggunaan dalam bersuci itu tidak berpengaruh. Contoh misalkan kayak di laut gitu ya, kita mau pakai, mau nyebur, mau mandi segala macam, nggak pengaruh itu. Tidak pengaruh. Atau misalkan di bak mandi yang besar. Nah, beberapa masjid kadang-kadang ada pakai bak mandi besar ya gitu kan. Nah, bukan bak wudu. Nah, di tempat wudu kadang ada pakai yang bak yang besar. Nah, itu lebih dari 2 kula. Maka tidak masalah itu mau tangan langsung dimasukin begini. Nah, itu air penggunaan di situ kalau air yang lebih dari 2 kula itu tidak berpengaruh. Wa in kana dunahuma, tapi kalau kurang dari 2 kula, fa tahirun ghairu mutahhirin, maka bisa berubah statusnya jadi tahir ghairu mutahhir, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Namanya air mustakmal itu tadi. Nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci lagi, menghilangkan hadas. Lakin ba'da ayyang fasilah, tetapi setelah terpisah anil udwi, dari anggota badan al mustamali fihi, yang digunakan untuk membasuh. Ka'anja wazal ma'u, seperti air itu sudah melewati mangkibal mutawaddi, bahunya orang yang wudu. Fi ghuslil yadaini, dalam pembasuhan tangan. Au jawazar rukbata, atau dia melewati lutut. Fi ghuslir rijlaini, dalam pembasuhan kaki. Wa in ada li mahallihi, walaupun kembali ke tempat basuhannya itu. La yadurru infisalul ma', jadi air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu air yang sudah terpisah dari anggota yang sudah dibasuh. Ya, mustakmal itu air yang sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Contoh bagi kita misalkan membasuh wajah. Yang pertama ya, air itu berubah jadi mustakmal ketika pernah digunakan dari fardu toharoh. Fardu toharoh. Yang apa namanya, hukumnya yang fardu. Kalau yang tidak fardu maka tidak mustakmal. Kemudian yang kedua, kondisinya sudah terpisah. Kita basuh wajah. Basuh wajah yang pertama, basuh wajah termasuk rukun lah, fardu, maka dibasuh. Nah, ketika basuhan pertama itu sudah rata, maka kemudian air yang terpisah, air yang netes dari basuhan wajah itu, itulah namanya air mustakmal. Tapi selama masih nempel di anggota, masih nempel di wajah, kemudian kita gosok, kita bawa ke sana kemari, itu airnya, itu belum dikatakan mustakmal. Nah, kemudian air yang netes itu namanya air mustakmal. Itu suci, tetapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Begitu. Nah, tapi ini kondisinya apa namanya? Walaupun itu air itu netes ke tempat, kemarin sudah saya jelaskan, netes ke mungkin ke embernya, atau mungkin netes ke tangan, ke basuhan yang apa namanya yang mau kita basuh lagi. Nah, untuk di anggota berikutnya, maka itu kalau secara umum ya kita bisa bayangkan bahwa air yang mustakmal itu tidak lebih banyak daripada air yang suci mensucikan, maka itu tidak masalah. Tidak masalah.
Ini beda kondisinya kalau tadi itu air itu di gayung misalkan atau di ember kecil tidak sampai 2 kula, kemudian kita bersucinya tuh langsung di wajah dimasukin begitu. Nah, kemudian tangan langsung dimasukin begini. Maka itu airnya jadi mustamal. Airnya jadi mustamal. Tapi kalau misalkan air yang kecil di ember itu, maka kita bagaimana caranya? Nah, kita ambil kemudian kita basuh di luar ember untuk menghindari mustamal itu. Tapi kalau misalkan ya kayak tadi tuh kolamnya kolam besar, nah itu nggak masalah, tidak pengaruh penggunaan air di situ untuk melaksanakan fardu toharoh itu tidak mempengaruhi air yang ada di kolam karena sudah banyak lebih dari 2 kula. Nah tapi kalau kurang dari 2 kula, caranya kita ambil air, kemudian kita basuh di luar air. Adapun yang memercik ke situ, netes ke situ sedikit saja, karena itu tidak lebih banyak daripada air yang masih suci dan mensucikan, belum mustamal, maka itu tidak pengaruh, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu apa namanya, air mustamal. Jadi pahami ya? Ada yang bertanya di sini? Oke, saya rasa cukup dulu. Itu besok kita bahas al-mustamal fi izalatin najasah, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini sekarang baru pembahasan apa namanya poin pertama atau macam yang pertama, air yang digunakan untuk toharoh atau menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas itu kan tidak ada zatnya, gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan najis itu terkadang kan ada zatnya, ada zat najisnya tuh, kadang-kadang begitu. Nah, itu perbedaannya. Kalau hadas itu memang maknawi, nggak kelihatan. Orang yang tidak punya wudu dengan punya wudu tuh kan satu hadas satu nggak berhadas, nggak ada bedanya dari sisi zatnya. Nah, cuman dia dihukumi najis secara maknawi, sehingga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Maka ketika proses menghilangkan hadas itu, nah maka air yang setelah digunakan yang sudah terpisah dari basuhan fardu, maka itu namanya air mustamal. Tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tapi dengan catatan tadi itu semuanya. Kalau air yang digunakan itu lebih dari 2 kula, maka tidak pengaruh apa-apa. Tapi kalau kurang dari 2 kula, nah itu bisa berpengaruh. Makanya solusinya kalau kita wudu di tempat yang tidak pancuran ya, tidak pancuran. Nah, kemudian kita di ember dan kurang dari 2 kula, maka kita ambil, kemudian kita basuh di luar, jangan di atasnya ember itu. Nah, adapun nanti ada yang netes-netes di tangan atau netes-netes kembali ke embernya itu tidak berpengaruh, tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita semua. Kita akhiri subhanallah bihamdihi subhanakallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi